channel saya Wahyu 88. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman penyakit HIT ya. HIT yang biasa terjadi pada ikan cana, walaupun kadang juga bukan ikan cana juga yang terserang HIT. Bisa ikan-ikan predator seperti Oscar atau Red Devil, dan banyak lagi ikan predator yang bisa terserang HIT. HIT ini adalah suatu penyakit yang timbul karena suhu air tersebut sudah tidak layak lagi untuk ikan tersebut ya. Misalnya seperti ikan-ikan yang daerah subtropis kayak auranti, misalnya itu cana auranti. Nah ini sering terkena HIT ya, dan HIT itu beda dengan sensor ya. Sensor itu adalah suatu bintik-bintik kecil ya, bintik-bintik kecil atau lubang yang terdapat di setiap cana ya. Tapi kalau HIT itu lubangnya agak besar. Nah perbedaan sendiri antara sensor dan HIT itu sangat nyata ya, dan bisa dibedakan dengan secara melihatnya kepala. Kalau HIT itu bolongnya besar-besar teman-teman, dan itu cenderung bolongnya lebih dalam, beda dengan sensor. Kalau sensor itu titik-titik kecil yang berada di kepala. Nah itu sensor buat cana sendiri ya kan. Selain di kedua depan hidungnya itu kan ada juga itu sensor itu. Nah kalau HIT ini biasanya terjadi ketika air sudah memburuk, dan di situ bakteri starternya atau bakteri baiknya sedikit ya teman-teman. Jadi kalau miara ikan atau miara cana sendiri sebaiknya diberi bakteri starter, atau banyak sih merek-mereknya, misalnya seperti Sehat Aqua, tapi banyak lagi yang lain. Nah itu bagus untuk perkembangan air, dan air sendiri juga bersih ya teman-teman. Jadi di belakang saya juga ada ikan nih. Nah, ini maru red centarum teman-teman, ini maru red centarum. Nah, ini udah semakin kotor juga ya kan, airnya sudah hijau. Cuman ini saya kasih bakteri starter dan saya jadikan air tua teman-teman. Ini jujur ikan ini jarang saya ganti, bisa sampai 6 bulan atau sampai bahkan lebih belum saya ganti ya teman-teman. Nah cuma di sini ikannya nggak ada HIT-nya, itu bersih karena saya menggunakan bakteri starter. Kalau teman-teman mau lihat ikannya nih, cana centarum saya ya teman-teman. Nah di sini nggak ada HIT-nya sama sekali teman-teman. Tuh kepalanya, atau di mana itu? Nah ini kepalanya teman-teman, ini nggak ada HIT-nya. Padahal sih airnya tuh kalau mau dilihat kotor dan banyak lumut ya. Nah, dan banyak lumut ini sebenarnya sih bagus juga ya, karena perkembangan bakterinya hidup. Nah di sini saya menggunakan bakteri starter teman-teman. Jadi jujur aja nih, ini akuarium udah sekitar ya 4 bulanan belum saya ganti airnya. Karena kalau cana sering ganti air juga nanti nggak bagus buat perkembangannya ya, karena air tua tuh lebih bagus. Nah ini penampakan cananya, matanya merah semua. Nah di sini tuh ada sensornya di kepalanya ya teman-teman ya, bintik-bintik kecil. Nah itu sensor ya teman-teman, beda sama HIT. Kalau HIT tuh lubang-lubang besar ya teman-teman. Kalau ini ada sensornya tuh kecil-kecil di atas kepalanya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah ini juga ada sungut. Nah ini juga sungutnya ini yang kecil di atas hidungnya, ini sensor juga teman-teman. Sensornya cana maru. Nah kalau cana maru sendiri hampir jarang ya terkena HIT, cuman paling banyak di cana-cana draft medium ya, seperti auranti, juga pluro juga bisa juga dia terkena HIT ya. Maru juga bisa, cuman khusus untuk cana maru itu jarang teman-teman. Nah HIT sendiri timbul karena mungkin suhu airnya sudah nggak layak lagi ditempati sama cana tersebut ya. Misalnya kalau auranti itu kan tinggal di daerah subtropis ya, daerah subtropis atau daerah dingin. Dan sono terbagi dari 3 musim nih teman-teman, di India juga. Dan konon kabarnya turun salju juga di India. Nah ikan auranti kalau bisa sih melihara
melihara ikan auranti itu di ruangan-ruangan ya yang sedikit adem lah. Jangan taruh ikan auranti di ruangan seperti Maru ini ya. Nggak layak kalau auranti ditaruh di depan, di indoor ya. Depan sekali nih saya miara Marunya di indoor depan balkon rumah saya. Nah ini nggak layak teman-teman kalau buat auranti ditaruh di balkon, di atas balkon dan langsung terkena sinar matahari ya, karena juga nggak bagus juga buat ikan auranti. Nah auranti juga jangan dikasih lampu tanning ya, lampu tanning gitu ya, atau langsung nyelup di air ya, itu juga nggak rekomen ya kan. Kalau untuk ngasih dana auranti di tanning ya, atau dikasih lampu tanning yang langsung dicelupin ke air ya, itu juga nggak rekomen banget ya. Biasa sih kalau pakai auranti bagusnya pakai soft tanning aja, jangan terlalu besar tanningnya, atau heat tanning itu nggak bagus kalau buat auranti. Nah ini tuh, ini bisa dilihat bedanya. Heat itu sebenarnya sih nggak menyebabkan kematian ya teman-teman kalau untuk heat sendiri, cuma bahayanya nggak enak dipandang aja karena palanya itu bolong-bolong, menandakan kualitas air atau suhu sudah nggak bagus untuk ditempati. Nah itu cara penanggulangannya, pertama ya satu-satunya jalan kita ganti air. Nah, kita water change lah, kita ganti airnya dengan air yang sudah diendapkan ya teman-teman. Kedua ya kita kuras juga nih substrat-substrat seperti ini. Nah, kita ganti substrat-substratnya kayak ini, kayak bioring ini kan tempat apa, bakteri-bakteri baik ya teman-teman ya. Bioring ini, kenapa saya kasih bioring ini, karena supaya tumbuh bakteri-bakteri baik ya kan, dan enggak juga terkena heat. Nah, supaya membuktikannya saya ada cana auranti punya saya yang di belakang itu, yang di dalam itu nggak pakai filter, nggak pakai ya, nggak pakai pembersih lah, intinya nggak pakai filter. Dan juga cuma saya kasih bakteri starter aja sama batu-batuan ya, sama bioring. Yuk kita lihat cana aurantinya supaya teman-teman lebih jelas. Walaupun airnya jarang saya ganti, cuma dia tidak terserang oleh heat ya teman-teman. Nah ini cana auranti saya teman-teman. Nah ini bisa dilihat di kepalanya ya, tuh. Di kepalanya nggak ada heatnya ya teman-teman, tuh jelas ya. Ini cana auranti saya, dilihat kepalanya tuh, ini nggak ada heatnya, tuh ya, bersih, cuman ada bintik-bintik kecil yaitu sensor, dan ini tidak ada heatnya tuh. Nah, dan saya melihara cana auranti di ruangan dalam ya teman-teman, tapi terkena sinar matahari cuman sedikit aja, cuman ya nggak terlalu saya taruh di depan, belak-belakan depan ya. Nah ini penampakan sekilas cana auranti saya. Ini saya kasih bioring juga tuh teman-teman, substratnya, bioringnya, supaya bakteri baiknya lebih apa, intinya lebih ke berkembang biak ya, bakteri baiknya. Ini udah hampir sekitar 5 bulanan saya nggak ganti akuarium air ini. Ini pakai air tua ya teman-teman, nggak ganti. Nih bisa teman-teman lihat nih, tuh kerak-keraknya sudah banyak ya, tuh ikannya tuh, tidak ada heatnya teman-teman ya, tuh. Nah, kalau auranti ini matanya agak putih-putih begini tuh. Nah kalau heat sendiri ya udah, kalau misalnya udah banyak bolong-bolong itu segera di apa, dipisahkan ya, di karantina ya, jangan dicampur, karena heat juga sih menular gitu teman-teman, menular heat itu. Misalnya satu ada kena heat nih kepalanya, pasti semua ikan itu kepalanya pada bolong-bolong ya. Kalau terjadi pada cana pluro waktu itu saya pelihara, cuman ini pada cana auranti enggak, jadi di karantina ya. Ya langkah pertamanya penanganannya kita kasih apa,
ketapang ya, ketapang dianjurin sih ketapang yang udah di Saripati itu ya ketapangnya. Nah, jadi ketapangnya itu sudah bisa tinggal pakai lah. Nah, kedua, selain dicari ketapang dikasih mineral tablet ya teman-teman. Mineral tablet itu nggak usah banyak-banyak, nanti ya secukupnya aja sih, sesuai dengan akuariumnya juga. Nah, ini juga ada cana limbata tuh, saya campur di Auranti, cana limbata. Nah, ini matanya bekas kena cloud eye teman-teman. Waktu itu saya kerja belum dibersihin, kena cloud eye. Nah, tuh seperti itu teman-teman, dia ada buta. Karena itu penanganannya waktu itu saya hampir telat ya, tapi sembuh juga nih kena cloud eye. Cuman ya gitu matanya. Nah, kalau hit sendiri ya penanganannya seperti itu aja ya teman-teman ya. Jadi sering-sering dilihat ikannya, juga kebersihan airnya, kualitas airnya. Kalau nggak mau repot ya pakai bakteri starter atau bakteri yang buat baik untuk si ikan tersebut ya teman-teman. Maka penanganannya tadi ya, satu, kuras air, cuci substratnya, ganti dengan air baru yang sudah diendapkan. Terus yang ikan terkena hit ini pisahkan dari ikan yang lain, jangan dicampur ya. Karena kalau dicampur pada ikan lain nanti hit itu seperti apa ya? Ya kalau dilihat sih kalau pakai mikroskop mungkin seperti virus gitu ya, kayak dia bisa ngebolongin itu kan, jadi ikan tuh gatel ya, atau kutu isi. Kalau saya lihat kutu, mungkin seperti kutu ya. Jadi kalau dilihat bisa bolong-bolong seperti itu, hit itu. Tadi cara penanggulangannya ya pakai obat, mineral tablet, air ketapang, ganti air, dan sesuaikan dengan suhunya, suhu air tersebut ya. Kalau kayak Auranti ini kan dia ikan subtropis ya, jangan ditaruh di luar ya, atau ditaruh di depan balkon, taruh di dalam ya. Atau bagus lagi sih di ruangan-ruangan ber-AC nih, karena Auranti ini. Tuh, kan Auranti saya. Oke, segitu dulu channel dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kondisi teman-teman supaya sehat selalu, dan selamat beraktivitas. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng merah ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada ikan-ikan kecil teman-teman, supaya supaya makan-makanin bekas sisa kotoran si Auranti. Ini ada cana gacua juga. Ini gana gacuanya. Ini saya beli dari orang Jawa Timur ya, orang Malang. Ini gacuanya sakit dia. Nggak apa-apa dicampur sama Auranti teman-teman tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.